Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Qala muallif hafizahullah ta'ala ad-darsus sabi', pelajaran yang ketujuh, fi bayani man yajibu alaihi shaumu ramadhana, penjelasan man yajib, siapa yang wajib, alaihi shaumu ramadhan, yang wajib atasnya puasa Ramadan. Pelajaran ketujuh ini adalah penjelasan tentang siapa, jadi pelakunya, aktor yang wajib bagi dia berpuasa Ramadan. Siapa saja orang-orangnya, siapa orang yang diwajibkan puasa Ramadan atasnya. Alhamdulillahirabbil alamin, syara'a fayassar, wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin basyara wa anzar, wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil gharar, amma ba'd. I'lamu, ketahuilah, waffaqani Allah wa iyyakum, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan juga kepada kalian. Anna siyama Ramadan, sesungguhnya puasa Ramadan, min a'zam, merupakan termasuk yang a'zamil faraidil Islam, kewajiban Islam yang paling agung. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ila qaulihi, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum, barang siapa di antara kalian yang mempersaksikan asyhara, bulan Ramadan, melihat bulan Ramadan, datang padanya bulan Ramadan, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun, Islam bunia artinya dibangun, buniyal Islam, dibangun Islam, ala khamsin, atas 5 hal, 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu syahadat la ilaha illallah, kemudian syahadat persaksian bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, wa shaumi ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan, wa hajjil bait, dan haji ke baitillahil haram, man istata'a, bagi yang mampu, ilaihi sabila, bagi yang mampu menuju ke sana. Muttafaqun alaih, kharajul Bukhari Muslim. Fal ayatul karimah, maka ayat yang mulia ini, tadullu, menunjukkan, ala anna siyam, bahwasanya puasa itu fardun, puasa itu wajib. Sebagaimana kita telah sebutkan, di antara lafaz-lafaz wajib, dalam ilmu usul fiqh, kutiba. Kutiba itu sama dengan wajaba. Wajaba, faradha, maknanya sama, artinya wajib. Jadi kalau dalam Al-Quran tuh wajib tuh bukan satu aja, wajibun, enggak. Wajib jelas. Selain wajib ada juga kata yang menunjukkan makna wajib, antaranya kutiba. Kutiba ai wajaba, maksudnya wajib. Maka si puasa itu adalah wajib. Wal hadis, dan hadis yadullu, menunjukkan, ala annahu, bahwasanya puasa itu ahadu, salah satu arkanil Islam, salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang 5, salah satunya apa? Shaumi Ramadan. Wa qad ajma'al muslimun, sungguh telah ijma' muslimun. Dulu pernah kita sampaikan, kalau dikatakan ajma'al muslimun, maksudnya siapa? Para ulama, bukan kita ini yang ijma kita ini nggak dianggap, ijma kita ini tidak dianggap. Jadi ijma muslimun maksudnya ijma'nya para ulama kaum muslimin. Nah itulah, karena yang dianggap ijma'nya itu para ulama. Adapun orang awam itu nggak dianggap ijma'nya. Seumpamanya telah ijma' masyarakat Indonesia tentang ini, nggak berlaku, hukumnya nggak dianggap. Yang dianggap itu para ulama alim. Kalau mereka ijma' baru diakui. Kalau orang awam berijma' tidak diakui.
Sungguh telah ijma' para ulama ala wujubi siyam, ya, terhadap wajibnya puasa Ramadan, ijma'an qat'iyan, ijma' yang qat'i, artinya ijma' yang pasti, ijma' yang kuat, yang kokoh, yang pasti, ijma'nya. Faman jahada wujubahu, maka barang siapa jahada, mengingkari, wujubahu, mengingkari, ya, kewajiban bulan Ramadan, ya, berpuasa pada bulan Ramadan, dia ingkari, ya, nggak mau dia mengakui adanya bulan berpuasa pada bulan Ramadan, fahuwa murtadun, maka dia telah murtad, telah meninggalkan agama Islam, ya. Jadi dia balik lagi ke, ya, irtadda artinya dia kembali ke kekufuran, ya kan, dia meninggalkan agama Islam. Nah, kalau dia sudah seperti ini gimana, ya? Kalau dia sudah mengingkari, nggak wajib puasa, nggak usah puasa, ngapain puasa. Kalau dia sudah, ya, mengingkari kewajiban itu, apa yang harus dilakukan kepada orang seperti ini? Kata penulis di sini, yustatabu, dia diminta taubat, suruh taubat, ya, suruh taubat, ya, suruh istighfar, kemudian dia mengakui, ya, dia ucapkan maaf saya salah, ya, saya keliru, saya bertobat, sampaikan kepada kaum muslimin, ya, seperti itu, saya bertobat dari ucapan saya. Fa in taba, kalau dia bertobat, walillahilham, selesai urusan, ya. Jadi kalau orang murtad tuh, Pak, ya, nggak usah bingung-bingung. Kadang orang bingung, kayak mana ya udah murtadnya. Enggak, suruh dia aja tobat, ya, suruh dia syahadat, ya, boleh, ya, syahadat dia, suruh tobat, ya, suruh istighfar. Sudah itu dia sampaikan kepada kaum muslimin yang mendengar ucapan dia tadi, saya bertobat dari ucapan saya ini, saya beristighfar. Udah selesai, nggak ada lagi urusan dia. Kemudian, ya, rajin beribadah setelah itu. Kalau dia bertobat, walillahilham. Wa illa, kalau dia disuruh tobat nggak mau bertobat, kutil, ya, dieksekusi mati, dieksekusi, Pak. Kalau dia nggak mau, dieksekusi mati, ya. Namun tetap ini bukan kita yang melakukan eksekusi mati itu. Jadi jangan kayak khawarij, ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun, mereka orang-orang kafir, eksekusi mereka, lempar bom, ya, tembak, ya, ledakkan pom bensin, ledakkan Mapolres. Ini khawarij seperti ini. Kita tahu juga hukum, nggak mereka aja yang tahu hukum, ya, yang mengeksekusi semua, ya, berhubungan dengan kisos, ya, dengan pembalasan kematian, itu semuanya dikembalikan ke waliul amr, kepada pemerintahan yang sah di negeri kaum muslimin. Jadi bukan dilimpahkan kepada perorangan langsung, ya. Kalau di zaman sekarang wewenang presiden sebagai pemimpin tertinggi, ya, ya, Pak Fadl, ya, sebagai pemimpin tertinggi, ya, itu wewenangnya. Nanti beliau, presiden, melalui perwakilannya mungkin dari dari anggota TNI atau aparat keamanan yang lain, itu yang mengeksekusinya nanti. Tapi tetap keputusan mutlak dari waliul amr, pemimpin, yang mengeksekusinya. Jadi kalau dia nggak mau bertobat setelah mengingkari, setelah diminta bertobat nggak mau, dieksekusi mati. Wa yajibu shaumu Ramadan, dan wajib berpuasa bulan Ramadan ala kulli muslim, kepada setiap muslim, ya, atas setiap muslim wajib. Waman aslama, dan juga wajib kepada orang-orang yang aslama, masuk Islam, fi asna'i syahr, pada pertengahan bulan, ya. Jadi Ramadan udah masuk 15, ya, kemudian ada orang masuk Islam, masya Allah kaum muslimin, kata dia kan, berangkat ke masjid, sholat tarawih berjamaah, ya, kemudian sholat subuh berjamaah, ada kajian di Al-Amin, katanya kan, kata orang kafir ini, adalah saya pengen masuk Islam juga lah, biar bisa bergabung bersama mereka, walillahilham, ya, alhamdulillah masuk Islam. Nah, dia masuk Islamnya kapan? 15 Ramadan. Jadi gimana? Maka dia
ya orang-orang yang di pertengahan ini soma ma baqiya minhu faqat, dia berpuasa ya pada sisa bulan berikutnya saja, faqat, itu saja ya. Berarti 15 sampai 30 wajib berpuasa, itu saja yang 15 ya. Wala yalzamuhu qada ma madha min awwali syahr, wala yalzamuhu, dan tidak mengharuskan dia qada ya, mengkodoknya, membayarnya, ma madha, apa yang telah lalu, min awwali syahr, dari awal bulan ya, awal bulan 1 sampai 15 enggak puasa karena masih kafir. Nah, enggak harus dikodok, kodoknya di pertengahan sampai akhir. Wa yajibu shaum, maka wajib berpuasa alal balik ya, kepada ya kaum muslimin yang telah balik, pada orang yang telah balik, yang balik. Amma shaghir, adapun anak kecil, al mumayyiz ya, anak kecil yang dia sudah tamyiz ya. Yang tamyiz itu artinya ya, kalau shaghir ya di bawah ya 10 tahun, di bawah 12 tahun masih shaghir, masih anak-anak, artinya belum balik lah, belum balik, artinya kalau laki-laki ya belum ihtilam, belum sampai umur 16 atau 17 ya kan, umur 15 tahun lah, 15. Karena nggak bisa kita tentukan pastinya, karena kan balik tuh macam-macam, ada yang cepat, ada yang lambat ya. Nah, kemudian wanita ya haid ya, salah satu tandanya ya, yang sudah ma'ruf di kita fikih tentang ya ciri-ciri balik. Nah, maka semua yang telah balik wajib berpuasa. Amma shaghir, ataupun anak kecil yang di bawah, yang belum balik ya kan, di bawah 10 tahun tapi dia mumayyiz ya, dia mumayyiz artinya dia bisa membedakan, mumayyiz artinya membedakan antara yang jelek dan yang baik, antara jelek dan antara yang buruk dan baik, dia tahu, mumayyiz ya. Misalnya, nak coba belikan ini nak ke toko situ, tahu dia, berarti udah mumayyiz seperti itu. Nah itu mulai ya. Kadang-kadang kan ada anak ya, ketika disuruh tidak tahu dia apa ini kan, atau kadang-kadang ini pisau, ini mainan, nah dia malah ngambil pisau padahal pisau itu berbahaya. Itu nggak mumayyiz, artinya belum mumayyiz dia. Jadi dia bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk di dalam kehidupannya, tahu dia ini. Berarti udah, itu kita ayat fala yajib ya, shaghir yang sudah kecil tapi dia mumayyiz, fala yajib, enggak juga wajib ya, alaihi siyam ya, enggak wajib bagi dia siam ya. Kenapa enggak wajib? Karena belum balik tapi dia sudah mumayyiz ya. Wa yasihu minhu tatawuan, akan tapi puasa dia sah ya, tatawuan, tapi sebagai bentuk ibadah sunnah dan orang tuanya dapat pahala. Nah itu Pak, sah puasanya. Tapi kalau yang shaghir nggak mumayyiz, belum mumayyiz, dia masih kecil tapi belum mumayyiz, nggak tahu mana yang baik yang buruk, api nggak tahu, air nggak tahu, kemudian apa, pisau nggak tahu, yang tajam nggak tahu, ini puasanya nggak sah ya. Yang shaghir mumayyiz itu puasanya nggak sah ya, puasanya nggak sah dan nggak dapat apa-apa. Jadi shaghir mumayyiz dia puasa sah tapi belum wajib. Nah gitu. Wayan bagi liwalihi, dan seyogyanya, sepantasnya, liwaliyi amrihi, bagi ya walinya, wali anak tadi, anak yang mumayyiz tadi, walinya, orang tuanya, amruhu bihi ya, memerintahkan dia untuk berpuasa. Nah, jadi bagi yang anak yang sudah shaghir mumayyiz ya tapi belum balik, yang suruh puasa, disuruh puasa, idza kana yutikuhu, tapi syaratnya jangan dipaksa, apabila dia mampu. Tanya ya, adek bisa enggak puasa gitu, kuat enggak ada puasa gitu ya, ya kuat, dah puasa ya. Jadi tanya dulu kuat enggak puasa gitu kan. Dia sudah shaghir, dia masih kecil belum balik tapi sudah mumayyiz, tahu ini jelek, ini enggak bagus, ini kita perintahkan, orang wali amrnya langsung perintahkan dengan syarat dia mampu ya. Dengan tujuan apa? Liya'tadahu ya, liya'tadahu wa yansha'u alaih, agar dia liya'tad, agar dia terbiasa ya,
terbiasa dengan berpuasa. Kalau kalau ya, kalau sudah pernah berpuasa dan kita motivasi, ayo puasa, ya nanti nggak apa-apa kita janjikan dengan hadiah-hadiah, nanti dapat hadiah ini ya, dapat ini semacam, nah, itu bagus, ya buat mereka semangat, dibiasakan, ya kan? Wa yansya'u alaih, dan juga agar dia yansya, tumbuh di atas kebiasaan beribadah, ya. Nah, jadi gitu Pak. Namun ingat, ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, yang harus kita ketahui bersama, anak-anak adalah peniru yang ulung, ya. Jadi manusia, jenis manusia yang paling cepat, ya, daya tangkap untuk menirunya anak-anak, ya. Buktinya mana? Ya dulu sering kita dengar kasus anak-anak, ya, menyiksa temannya dikarenakan melihat video game, iya enggak? Banyak kasus seperti itu kan? Anak-anak dulu, zaman-zaman dulu ada yang namanya Smackdown itu. Smackdown tuh kan? Nah, acara apa yang smack itu yang mukul. Nah, itu banyak anak-anak dulu mengikuti itu, kemudian dipraktekannya ke kawannya, ke temannya. Karena apa? Memang anak-anak itu ya sangat cepat, ya, dalam hal mengikuti orang lain. Makanya, ya, ketika orang tua, ya, suami istri itu dia memiliki sifat pemarah dan sering bentrok di rumah, insya Allah anaknya seperti itu juga, ya, anaknya seperti itu, ya. Nanti anaknya keluar dari rumah, ya, dia masih kecil, dia akan lampiaskan kemarahan yang ia lihat dari orang tuanya di luar. Itu udah terbukti banyak, Pak. Makanya ketika lihat ada kasus anak ini kita lihat orang tuanya kayak mana. Oh, ternyata orang tuanya kayak gini. Itu udah banyak, udah sebuah perkara yang sangat jelas di zaman sekarang. Jadi, ya, anak itu adalah peniru yang sangat ulung, Pak. Niru bener dia. Kita rajin sholat, tengok dia rajin sholat, ya, berangkat, dibiasakan anak itu, ya. Kemudian ketika berangkat ke masjid, anak diajak, ya, enggak apa-apa kita ajak. Kemudian kita berusaha menasihati anak itu, nak, di masjid nanti kamu tak ini ya, tertib dan macam, ya, sholat dengan baik, kemudian jangan ganggu kaum muslimin, ya, ketika sholat orang-orang bapak-bapak di situ, ya, kita kasih terus, ya. Tapi ternyata ketika anaknya, ya, ketika kita sudah, ya, menasihati, sudah kita ajak anak itu untuk tertib di masjid, ternyata anaknya tetap seperti itu, ya sudah, nggak apa-apa. Ya, kalau memang gangguannya tidak benar-benar parah, jadi cuman lewat-lewat aja, ya, tidak, kan kadang ada yang gangguannya sampai parah, sampai, ya, megang-megang, ya, kaum muslimin lagi sholat diganggu-ganggu. Kalau memang sudah parah, lebih baik di rumahkan aja dulu, ya. Tapi kalau cuman lari-lari aja, kemudian nggak terlalu banyak, ya, gangguan terhadap kaum muslimin, nggak apa-apa, dibawa agar enggak sama, karena hadisnya itu khusus bagi orang yang dewasa. Kalau orang dewasa enggak. Sama seperti ada kaum muslimin bertanya kan, anak yang belum balik, wanita, ya, anak cewek yang belum balik, ya, lewat, kemudian dia bawa hadis, ya, hadisnya apa, ya, terputusnya sholat, ya, kalian, ya, apabila lewat salah satu dari yang tiga, salah satunya, ya, al-mar'ah, wanita. Kemudian langsung dicegah sama dia, enggak, wanita mar'ah itu wanita balik. Kalau wanita yang belum balik, ya enggak apa-apa, enggak batal sholatnya, ya, enggak batal. Sama seperti anak kecil juga, ya. Nabi SAW mengatakan, lau ya'lamul maru ma baina yadayhi ma baina yada musalli ma da'alai minal ism lakana yakifa arba'ina khairan lah. Kalau seandainya tahu almar, orang yang lewat di depan orang sholat itu, kalau dia tahu apa dosa dia yang akan didapatkan karena melewati orang sholat tadi, sungguh dia berdiri 40, arba'ina, 40, ya, itu lebih baik dari dia. Dalam riwayatnya disebutkan oleh Abu Nadar, ya,
Aku nggak tahu apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Artinya berat dosanya, Pak. Melewati orang kaum muslimin. Nah, kalau anak kecil apakah dosanya dapat kayak gitu? Ya enggak lah. Nah, kemarin saya bilang enggak apa-apa, dia dikasih tahu di rumah anak gitu, ya. Kamu berangkat sekolah ini, berangkat ke masjid, ya, tertib ya. Ya, kasih tahu. Kalau sumpamanya enggak, ya enggak apa-apa aja, biar anak itu terbiasa nengok jemaah segala macam, nengok perkumpulan kaum muslimin. Tapi dengan syarat memang enggak mengganggu. Kalau sekedar cuma duduk-duduk di sini ngota dengan kawannya itu, ya kita kasih uzur lah. Ya, soalnya kalau kita ingin anak-anak kita harus benar-benar jadi anak yang soleh dulu di pertama, kapan anak itu akan terbiasa dengan masjid? Ya, ada sebagian orang enggak, ya, yang masjid ekstrim, enggak boleh anak-anak bawa ke masjid. Kalah, keliru. Ya, cucu Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, Hasan atau Husain, Nabi lagi sujud, ya, dia duduk di punggung Nabi. Ada nggak anak kita ya yang duduk di punggung Nabi SAW, di punggung imam zaman sekarang? Ada nggak? Nggak ada, belum apa-apa. Akhirnya lama beliau sallallahu alaihi wasallam sujud. Akhirnya para sahabat heran, kok lama, nggak biasanya Nabi SAW ini. Pas ditengok, cucunya duduk di punggungnya. Lihat, para sahabat bawa anaknya ke masjid, ya. Tapi tetap, ya, selagi nggak parah gangguannya, bawa aja. Ya, jangan kita seolah mengatakan, wah, anak fulan tuh ganggu awak sholat. Ya, kalau nggak parah, cuman sekedar lewat-lewat, itu nggak masalah, insya Allah. Ya, lewat semacam, atau mungkin dia main-main ketawa, tetap kita nasihati. Ya, kalau nggak, ya ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kita hanya menasihati, yang merubah Allah. Nasihati, bimbing. Ya, yang merubah siapa? Allah yang merubah. Ya, itu maksud catatan saya tuh, kalau kita nggak bawa anak kita ke masjid, cuman lantaran perkara-perkara yang sifatnya masih bisa ditoleransi, cuman lewat-lewat kayak gitu, ya, main-main yang nggak ganggu kita, ya insya Allah nggak masalah. Ya, makanya saya tadi bilang, kalau kita harus menunggu anak kita itu benar-benar soleh, ya, baru dibawa ke masjid, kapan anak itu mau nengok jemaah? Oh, jemaah kau tuh kayak gitu ya, berjemaah itu gerakan ruku tuh kayak gitu. Kapan mau lihatnya kalau kita harus seperti itu? Ya, jadi insya Allah nggak apa-apa, ya, kita biasakan anak dibawa ke masjid agar dia terbiasa dengan ibadah. Wala yajibu shaum, dan tidak wajib berpuasa alal majnun, ya, terhadap orang yang gila nggak wajib. Hatta majnun artinya, ya, gila, ya, majnun, junun. Hatta yufik, sampai dia sadar dari kegilaannya. Kalau udah sadar baru wajib. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Nabi sallallahu rufi al qalam, diangkat catatan pena, an salasah, dari 3 orang. Wa dzakara minhum, dan Nabi sallallahu menyebutkan di antaranya al majnun, orang gila, hatta yufik, sampai dia sadar. Fasaum, maka puasa, idan, dengan demikian, yajib, ya, alal muslim, wajib bagi setiap muslim, al balik, yang balik, kemudian apa? Al-akil, berakal. Nah, itu yang wajib. Balik, ya, kemudian berakal. Tapi ada syarat lain berikutnya, apa? Wajibnya apa? Fa in kana sahihan, apabila dia sehat, ya, sehat badannya, mukiman, dan dia juga dalam keadaan mukim, bertempat tinggal di negerinya sendiri. Nah, itu mukim. Wajaba alaihi adaan, maka wajib, ya, kepada dia berpuasa secara adaan. Apa adaan? Apa adaan? Ada kodok. Apa ada? Mengerjakan ibadah pada waktu yang pertama, yang pertama kali. Ada. Kalau kodok apa kodok? Ya, di waktu yang tsani, waktu yang kedua, yang sudah di waktu di luar waktunya. Ya, itu kodok. Nah, orang yang balik akil, kemudian sehat, mukim di kampungnya, itu wajib bagi dia ada, ya, di waktu itu juga. Wa in kana maridon, dan apabila dia sakit, marid, wajaba alaih, maka wajib juga bagi dia kodoan, dikodok, ya, kalau dia sakit. Wa kadal haid, dan begitu juga haid,
ya wanita haid, wa nufasa, wanita nifas, yajibu alaihima, wajib atas keduanya asyam, berpuasa qadaan, qada, ya diqada nanti. Wa in kana sahihan musafiran. Nah, dan apabila dia sehat, Pak, dia sehat walillahilham, tidak ada sakit, musafiran, akan tapi dia musafir. Nah, ini banyak nanti di akhir Ramadan, musafir, ya, pulkam, mudik, balik, ya. Nah, orang yang sehat, musafir, apa? Khuyyira, dia itu diberi pilihan, dikasih pilihan, Pak. Subhanallah. Itulah agama Islam itu mudah sekali. Ketika kita sehat nih, badan fit, kuat, ya, stamina 100% fit. Ya, dikasih pilihan, ya, baina siyam, antara dia berpuasa adaan, puasanya adaan, walaupun dia safar tetap adaan, au yuftiru, atau dia boleh berbuka, enggak berpuasa, wa yasumu qada, dia berpuasa qadaan nanti, qada, dia qada. Ya, jadi boleh puasa atau enggak ketika musafir. Berapa batasan musafir kemarin kita sebutkan? 70, 80, mana yang benar ini? Kok ada khilaf, ada ya, khilaf baina fuqaha al-amin. Hah? 80, 85. Ada yang sahih? Ya, 85. Ya, musafir. Nah, kalau dia sudah musafir, nah, jadi kasih pilihan. Wa man shara fi asna'i nahar, barang siapa shara fi asna'in nahar, ya, pada asna'in nahar, ya, pada pertengahan siang, ahlan liwujubi siyam, ya, ahlan artinya dia menjadi orang yang wajib li siyam, ya, wajib untuk berpuasa, ya, mungkin tiba-tiba dia balik, ya, kama lau aslamal kafir, ya, seperti seseorang kafir yang masuk Islam, ya, jadi dia masuk Islamnya jam 12 Ramadan, Pak, jam 12 dia masuk Islam, ya kan, udah pertengahan hari. Au balagha sabiyyu, atau telah balik seseorang, ya, seorang wanita, laki-laki, anak kecil laki-laki balik dia, ya, di pertengahan siang. Au tahurat haid au nufasa, atau telah suci seseorang yang haid, wan nufasa, dan wanita yang nifas di pertengahan jam 12 baru suci di situ. Au syufiyal marid, atau telah sembuh orang yang sakit. Au qadimal musafir, atau telah datang orang yang musafir. Au afaqal majnun, atau telah sadar orang-orang majnun. Artinya mereka ini menjadi orang-orang yang sudah wajib saatnya ini, tapi di tengah hari gitu loh, jam 12 pertengahan hari. Au qamatil bayyinah ala dukhuli syahr, atau ya telah tegak keterangan, bayyinah keterangan, ala dukhuli atas masuknya bulan Ramadan, fi asna'in nahar, ya, di pertengahan siang. Mungkin saja terjadi, dia nggak tahu, ya, udah bulan Ramadan, dia belum makan dan minum, ya, dari pagi, ternyata baru tersadar, oh iya, hari ini ternyata udah Ramadan, kan, mungkin aja ada kasus seperti itu. Nah, bagaimana kalau terjadi seperti ini? Fa inna kullan min haula'i, maka setiap dari orang-orang ini yalzamuhu imsak, ya, maka wajib terhadap mereka imsak. Nah, mereka wajib imsak, Pak, imsak. Nah, ini imsak ini. Mereka wajib imsak, wajib menahan diri baqiyatal yaum, ya, hari sisa dari hari tersebut, ya. Jadi kalau sudah tahurat nih, ya, balik atau orang masuk, pokoknya kalau sudah pertengahan hari, ya, tiba-tiba mereka wajib atas mereka, baik haid sudah suci, ya, balik anak kecil tadi sudah balik, atau orang Islam musafir, dia hanya wajib menahan, wajib bagi dia menahan setelahnya sampai maghrib, dah tidak boleh makan minum lagi setelah itu, ya. Wayaqdaunahu, dan mereka mengkodoknya, ya, mengkodok semuanya itu, li'annahu yaumun min Ramadan lam ya'tu fihi, karena mereka karena itu adalah satu hari, ya, satu hari, tapi kan mereka nggak full dari awal, ya kan, min Ramadan lam ya'tu fihi bisaumin sahih tam, karena mereka tidak melakukan puasa yang benar sempurna, ya, dari awal, falazimahum qada'uhu, maka wajib bagi mereka mengkodoknya. Wa innama umiru bil imsak. Nah, sekarang pertanyaan, ya, kalau mereka harus kodok juga dan mereka pertengahan hari harus menahan,
Apa hikmahnya? Hikmahnya di sini kata beliau, wa innama umiru bil imsak, sesungguhnya mereka diperintahkan untuk menahan ya fi baqiyatil yaum, pada sisa hari yang setelahnya, ihtiraman lil waqt, ya, dalam rangka menghormati waktu. Ya, waktu Ramadan ini terhormat, Pak. Tidak boleh makan-makan sembarangan. Ya, tahan. Ya, tidak boleh kita menghormati ya melanggar kehormatan bulan Ramadan ini. Wa'lamu, dan ketahuilah, annahu, sesungguhnya, yajibu 'alal muslim, wajib bagi seorang muslim, ayah tamma bidinihi, hendaknya dia perhatian terhadap agamanya, wajib. Ya, perhatian dengan agama itu wajib, Mbak. Ya, jangan dilalaikan agama ini. Agama kita, terutama tanggung jawab kita, Pak ya. Tanggung jawab kita yang pasti anak istri. Itu diingat baik-baik, Pak. Yang pasti itu tanggung jawab kita anak istri. Adapun bapak, adik, kakak bukan termasuk tanggung jawab kita yang diminta di akhirat. Enggak. Anak istri itu, Pak. Jadi kita harus perhatikan agama kita dan anak istri kita yang prioritas. Wajib kita perhatikan. Ya. Ataupun orang tua kita perhatikan juga. Ya, adik kita juga, kakak kita juga. Ya, nenek kakek kita juga. Tapi yang prioritas utama kita ya anak dan istri, itu yang jadi pertanggungjawaban di akhirat. Ya. Wa ma yusahhihu, dan juga memperhatikan apa yang membuat sah ya agama mereka. Walasiyama arkanul Islam, terlebih-lebih, Pak, rukun Islam, allati bunya 'alaiha, yang dibangun Islam di atasnya. Tanyakan kepada diri kita ya, diri kita masing-masing, kira-kira rukun Islam saya ini udah sempurna ada ya, sudah benar-benar saya pelajari benar ya, syahadat saya kayak mana, puasa saya kayak mana ya, kemudian zakat kayak sudah belajar, sudah keluarin zakat dah, ini gimana cara ngitung zakat segala macam, pelajari baik-baik ya. Haji bagi yang mampu, pelajari semuanya. Wa minha asyam, di antaranya siam, di antaranya berpuasa. Hadhil ibadatul azimah, puasa ini adalah ibadah yang sangat agung. Tatakarraru fi hayatil muslim, yang takarrar, yang senantiasa terulang, fi hayatil muslim, pada kehidupan seorang muslim, marratan wahidah, sekali saja, kulla'am, setiap tahun. Setiap tahun tuh puasa sekali, Pak. Enggak ada setiap tahun itu 3-4 kali, enggak, sekali aja. Jadi terulang terus dia. Li'anna hadhil arkanal khamsah lil Islam, karena rukun-rukun ini itu adalah rukun bagi agama Islam ini ya. Minha ma yalzamul abdu, ya, di antara ya rukun Islam ini ada yang wajib bagi seorang hamba memperhatikannya, fi kulli lahdhatin, ya, di setiap saatnya, fi hayatihi, dalam kehidupannya ya. Jadi ada rukun Islam, Mbak, itu ya harus kita perhatikan setiap waktu, setiap detik dalam hidup kita ya. La yatakhalla anhu abadan, tidak boleh kosong, tidak boleh kita lalai terhadap ya rukun ini sampai kapanpun ya. Apa itu rukun Islam yang mana? Rukun Islam yang pertama, ahsan, barakallahu fik. Rukun Islam yang pertama itu enggak boleh kita lalai sedikit pun, Pak. Dalam sekejap hidup kita harus segala sesuatu yang merusak syahadat kita perbaiki segera. Syirik, tauhid, ya kan, sunnah, bid'ah dan yang lainnya. Hati-hati itu. Itu yang tidak boleh kita luput. Ya, jangan kita mengatakan, cobalah mau nyoba syirik bola hari ini. Tidak boleh seperti itu. Hati-hati, ini harus dijauhi benar. Cobalah ya kita duduk nengok majelis Ustadz fulan lah ya kan, nyoba duduk di situ kayak mana rasanya, sama cobalah nak ngikut mereka ya 4 hari 7 hari, gimana rasanya pergi ke situ, pergi ke sana ke sini, cobalah kayak mana rasanya. Hati-hati, tidak boleh. Itu kita masalah syahadatain ini ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini harus tiap detik kita perhatikan ya, yaitu apa? Syahadatan, syahadat Allah ilallah Muhammad Rasul. Wa minha ma yatakarraru fi hayatil muslim kulla yaumin wa lailah ya, dan di antara rukun Islam ada yang senantiasa terulang dalam sehari, dalam hidup seorang muslim ya, sehari semalam. Apa itu?
Ah, salat. Ya. Kemudian yaitu salatnya 5 waktu. Wa minha ma yatakarrar ala muslim, dan diantaranya apa? Ada sebuah ibadah yang terulang ya terhadap kehidupan setiap kaum muslimin kulla sanah, setiap tahun sekali. Apa itu? Puasa? Itu aja. Puasa aja. Zakat ya. Puasa dan zakat. Nah, jadi beliau ini ingin menyebutkan, menjabarkan rukun Islam itu ada yang terulang terus menerus sampai mati. Ada yang terulang ya sehari semalam. Ada yang terulang setahun sekali. Nah, kemudian zakat tadi ya, setahun sekali. Wa minha ma yalzimul muslim marratan wahidah fi umrihi, dan ada juga rukun Islam yang hanya wajib bagi seorang muslim sekali seumur hidup. Apa itu? Haji. Lihat Pak, rukun Islam itu terulang terus ya, ada masa-masanya. Yang ini setiap detik, yang ini sehari semalam, yang ini setahun, yang terakhir sekali seumur hidup. Wa idzan, maka dengan demikian fal muslim, maka seorang muslim itu murtabitun, ya senantiasa murtabitun, terikat ya bihadil arkan, ya terikat dengan rukun-rukun ini irtibatan wasiqan, ya terikat dengan ikatan yang sangat kuat Pak. Ya, seorang muslim itu terikat dengan syahadat, dengan sholat ya, dengan ini, dan diikat dengan kuat ya. Maka tidak boleh seorang muslim mengatakan ya hidup nih hidup gue, terserah gue mau ngapain. Nggak boleh seperti itu Pak. Hidup ini milik Allah, bukan milik kamu ya. Jadi harus mengikuti agama Islam, diikat ya dengan ikatan yang kuat. Watakarraraha alaihi yaumiyan, dan rukun-rukun Islam ini akan terulang-ulang terhadap dirinya yaumian, harian, sanawian, dan tahunan, hasba ahamiyatiha, tergantung kadar kepentingannya. Subhanallah, ini faedah Pak. Jadi kalau kita tengok rukun Islam dari yang pertama sampai yang terakhir, semakin banyak yang diulang, semakin itulah yang paling penting ya. Jadi rukun Islam yang paling sering banyak diulang, itulah yang paling penting dalam agama Islam ini. Ini kaidah Pak, ini disebut oleh Syekh Shalih Fauzan ya, hafizahullah taala. Ya, wa bihaitsu yastati'u adaaha, dan juga dari sisi mampu orang mengerjakannya, wala tasyukku alaih, dan juga apa? Rukun Islam yang paling mudah dikerjakan itulah yang paling penting. Itu juga kaidah. Ya, rukun Islam yang paling mudah dikerjakan, ditunaikan, itulah yang paling penting. Apa yang paling mudah dikerjakan Pak? Yang paling mudah dikerjakan rukun Islam? Salat atau syahadat? Syahadat. Dulu saya ketika ngikuti kajian ya, di masjid Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta sekitar beberapa tahun yang lalu. Waktu itu kita menghadiri kajian Ustadz Abdullah Zain hafizallahu taala. Kita dapat faedah dari beliau, dan beliau pun mengatakan baru dapat faedah. Ternyata Pak, syahadat la ilaha illallah itu ketika dilafazkan, dia tidak akan membuat lidah kita bergerak. Coba ucapkan la ilaha illallah, bibir kita nggak bergerak. La ilaha illallah, nggak ada gerak di bibir ya. La ilaha illallah, nggak ada gerak di bibir kan? La ilaha illallah, lidah kita bergerak tapi bibir kita nggak bergerak. Beda dengan subhanallah walhamdulillah ya kan, Allahu akbar. Jadi nggak ada gerak di bibir kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Faedah Pak, artinya mudah kali ya, faedah sangat penting. Nah jadi apa, semakin gampang dikerjakan rukun Islam itu semakin penting. Tsumma hadhil arkanul azimah, kemudian rukun-rukun yang agung ini, minha ma huwa badaniyu mahad, di antaranya ada yang rukun Islam itu badani artinya badan, mahad murni pakai badan. Ibadah rukun Islam murni pakai badan. Kasyahadatain, seperti syahadatain ya, murni pakai mulut, lisan. Salat pakai anggota tubuh, wasiyam juga pakai anggota badan. Ini badaniun mahad
ya, murni ibadah rukun Islam yang digunakan memanfaatkan tubuh kita secara murni. Wa minha ma huwa maliyun mahad, dan di antara rukun Islam itu ada yang mali, harta murni. Apa Pak rukun Islam yang harta murni? Apa? Zakat. Zakat itu murni harta. Kemudian wa minha, dan di antara rukun Islam juga ma huwa badaniyun wa maliyun, ya, yaitu ada yang ibadah yang badani wa mali, badan dan harta. Apa itu? Haji. Sudah capek jauh ya, negeri Saudi Arabia 9 jam naik pesawat dari sini ya, belum lagi nanti apa namanya jutaan kaum muslimin ikut naik haji di situ, belum lagi desak-desakan pakai badan, belum lagi sekarang ya apa namanya bayar ya gaji apa namanya ongkos haji mahal ya. Kalau mau naik haji cepat bisa, tapi bayarnya $20.000 ya. Berapa $20.000 Pak? 20.000 kali 15 200 juta 300 juta naik haji sekarang. Itu nggak ngantri Pak ya, langsung ya 300 juta langsung ya, jual lah satu Fortuner rentum itu, nanti kita berangkat haji langsung. Nah jadi apa, banyak perjuangan ya, butuh harta banyak, kemudian juga badan. Wala budda fi jami'iha, akan tetapi kata catatan beliau setelah kita sebutkan jenis-jenis rukun Islam tadi, wajib ya, wala budda, maka harus fi jami'iha, dalam setiap rukun Islam itu min tawaffurin niat ya, dari menyempurnakan niat ya, khalisah lillah, ikhlas ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua rukun Islam ini gak akan berguna sama sekali tanpa ikhlas. Artinya ikhlas kepada Allah, menjauhi syirik. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu akan diterima dengan niat, dengan adanya niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Kemudian nggak cukup niat baik, oh saya kan niatkan baik, ya. Cukup kok niat, penting kan untuk Allah. Nggak apa-apa nggak apa-apa saya nggak pakai jilbab, kan hati saya berjilbab. Niat saya kan baik. Ya nggak apa-apa. Ya kan? Nggak cukup. Ya nggak apa-apa saya merasakan sholat ini, zikir ini, itu dan ini, ibadah ini, kumpul-kumpul kayak gini, nggak apa-apa Kak. Kan niat kita baik. Nah, kayak gitu kan. Orang pakai kaidah kan niatnya baik. Itu kaidahnya. Gak cukup di situ ya, dia juga harus apa? Wantu adda alal wajil masyru', hendaknya dia menunaikan ibadah tersebut ya sesuai dengan apa yang disyariatkan, al mutabiq, yang sesuai, yang sejalan lima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus sejalan, nggak cukup modal baik tapi tidak ya ngikut Nabi, nggak cukup ya. Para ulama dulu mengatakan apa? Ya, kam min muridin, kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin min khairin lam yusib. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia nggak pernah mendapatkan kebaikan itu. Ya. Kami kan niatnya baik, bagus ini, nggak apa-apa, kerjakanlah, baik. Berapa banyak orang ingin seperti itu, dia nggak dapatkan kebaikan, nggak dapat pahala, nggak dapat, sebaliknya dia dapat ya murka dari Allah dan Rasulnya. Ya, maka harus sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada di situ perintah kami, ya, tidak ada keterangan kami, tidak ada anjuran kami, fahuwa raddun. Raddun dalam bahasa Arab itu masdar, maknanya mardud. Mardud itu tertolak, lawan makbul. Makbul diterima, mardud tertolak. Ya, raddun ay mardud, artinya tertolak. Jadi kita kalau mengerjakan sebuah ibadah dengan niat ikhlas, akan tetapi tidak cocok dengan perintah Nabi, maka tidak diterima, mardud. Ya, amalannya tertolak. Fa wajibun 'alal muslim, maka wajib atas seorang muslim ayah tamma bi arkanil Islam. Hendaknya dia, kata beliau, memberikan nasihat kepada kita memperhatikan rukun-rukun Islami. Ya, kita apa? Fokus ke rukun Islam, meninggal kita di atas rukun Islam udah cukup. Ya, tidak usah nak jadi ustad, apa nak jadi ulama, nanti itulah, itu belakangan masalah seperti itu. Ya, ingin jadi orang besar,
fokus ke rukun Islam, pelajari rukun Islam itu, istiqomah di atas itu, meninggal dah cukup, selesai. Itu yang kita kejar, modal utama kita. Fayati bikulli ruknin minha, maka hendaknya dia fayati bikulli ruknin, mendatangi setiap rukun tadi, mengerjakan setiap rukun tadi, fi waqtihil muhaddad, pada waktu-waktu yang telah ditentukan, puasa, salat, syahadat, zakat, haji, waktu ya, pada waktu yang telah ditentukan, khalisan lillah, dalam keadaan apa? Ikhlas kepada Allah, sawaban dan sawaban dan menyesuaikan ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Rasulullah SAW, wa khitaman, dan sebagai penutup, as'alullah jalla wa ala, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh di sini, ayyaj'ala siyamana, agar Allah menjadikan puasa kita, wasairu a'malina, dan semua amal-amal kita, khalisan, ya, amalan yang ikhlas, makbulatan, dan diterima oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, wa ayyu'inana, dan aku juga meminta kepada Allah agar Allah membantu kita, yu'inana, membantu kita, ala zikrihi, agar bisa berzikir kepadanya, mengingat Allah, wa syukrihi, dan bersyukur kepada Allah, wa husni ibadatihi, dan memperbaik ibadah kepada Allah, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.